melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, apapun aktivitas kami, cita-cita harapan kami Tuhan, Tuhan mampukan kami dan kuatkan kami dalam melakukan tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa kami. Terima kasih Yesus, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdevosi yang bertemakan tentang bukan karena saleh. Maksudnya adalah kalian pasti tahu apa arti dari saleh. Nah, dan devosi kita pada pagi hari ini itu terambil dari Kejadian 6. Nah, di Kejadian 6 itu ada dua lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua tema di Kejadian 6, yaitu ayat yang pertama, pasal yang pertama sampai yang ke-8 itu menceritakan tentang kejahatan manusia. Kemudian ayat yang ke-9 sampai yang ke-22 itu bertema riwayat Nuh. Namun sebelumnya kalian boleh skip dulu ya video ini dan kalian membaca dulu Kejadian 6 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-22. Karena jika ibu bacakan di sini maka waktu kita akan sangat panjang nanti ya. Jadi kalian boleh skip dulu dan baca Kejadian 6 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Silakan membaca. Nah, apa yang kalian peroleh dari pembacaan Kejadian 6 ayat yang pertama sampai yang ke-22? Mungkin kalian juga ada yang sependapat dengan ibu, ada juga yang memperoleh pengetahuan atau kebenaran Tuhan yang berbeda ya. Namun di sini ibu akan sharingkan apa yang ibu peroleh. Di sini ibu akan menceritakan suatu film yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Mungkin kalian juga sudah kenal ya siapa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu terkenal dengan zaman dimana adanya pelangi gitu, adanya musibah atau. Jadi pada zaman Nabi Nuh, kenapa cuma Nabi Nuh yang selamat dari musibah itu gitu, dari air bah. Nah, di sini menceritakan tentang Nabi Nuh itu adalah seorang, di ayat yang ke-9 kalian bisa bacakan atau kalian bisa buka Alkitab kalian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi pada zaman dahulu Nabi Nuh ini merupakan orang yang dipercaya Tuhan dan diberkati Tuhan. Nah, tapi sebenarnya Nabi Nuh ini apakah dia benar-benar orang saleh? Nah, ada suatu film yang berjudul film Noah garapan Darren Aronofsky itu menceritakan tentang Nabi Nuh ini merupakan seorang nabi yang dulunya dia juga merupakan orang yang jahat, yang sangat jahat. Bahkan ada satu kejadian yang dilakukan Nabi Nuh, yaitu melakukan hal yang sangat amat fatal, yaitu membunuh cucunya sendiri. Nah, di sini berarti apakah Nabi Nuh ini merupakan orang yang saleh? Tentu tidak ya. Karena selama ini kita mengenal bahwa Nabi Nuh ini adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Seperti mungkin kalian juga bisa baca di ayat yang ke-22, ayat yang terakhir. Jadi Nabi Nuh ini merupakan orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan dia diperintahkan Tuhan melakukan hal yang sangat besar, yaitu memisahkan hewan-hewan itu ya, yang mengangkut sepasang hewan di bahteranya, dan dia melakukan perintah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Nuh ini merupakan orang yang saleh. Tapi apakah dengan akibat dari kesalehannya dia diselamatkan Tuhan dan diberkati Tuhan? Tentu tidak ya. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, itu adalah karena anugerah Tuhan. Makanya tema dari devosi yang ibu bawakan pada pagi hari ini bukan karena saleh. Maksudnya adalah bukan karena kebaikan kita memperoleh keselamatan, melainkan oleh karena kasih karunia Tuhan gitu. Nah, di sini Tuhan juga memberkati Nuh, itu terdapat dalam ayat yang ke-8 ya. Nuh memperoleh kasih karunia dari Tuhan, makanya dia dipercaya oleh Tuhan untuk membawa hewan-hewan ke bahteranya, dan itu adalah merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar bagi Nuh. Nah, di sini poin utama yang ingin ibu sampaikan adalah bukan karena salehnya atau bukan karena kebaikan si Nuh makanya dia dipilih Tuhan, melainkan karena Tuhan
karena Tuhanlah kita bisa memperoleh keselamatan dan kasih karunia-Nya. Nah, di sini juga apa yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin beberapa orang di dunia ini mengejar kebaikan, melakukan kebaikan hanya untuk agar dia memperoleh tiket, mungkin ya, sebuah tiket untuk masuk surga. Tetapi di dalam kekristenan, kebaikan itu bukanlah suatu hal yang bisa membawa kita untuk masuk surga, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita bisa memperoleh keselamatan. Nah, di sini juga Ibu mau sampaikan bahwa kalau misalnya kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah efek atau dampak ketika kita mengenal Kristus. Ketika kita mengenal benar-benar Kristus, ketika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kebaikan yang kita lakukan itu merupakan dampak dari kita mengenal Kristus, karena kita mengenal identitas kita. Jadi bukan karena kebaikan atau kekuatan kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan, atau kita memperoleh masuk surga gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa kebaikan-kebaikan yang Dia teladani di bumi ini itu merupakan dampak dari kasih karunia Tuhan gitu ya. Tuhan yang mampukan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi intinya adalah kebaikan kita lakukan akibat dari dampak kita mengikut Kristus, kita mengenal identitas kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh itu hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap melakukan kebaikan karena kita telah mengenal Kristus, siapa Kristus ya, karena kita mengenal siapa pencipta kita. Nah, di sini Ibu mau ajak kita berefleksi kembali bahwa semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih setiamu. Tuhan masih menyertai kami dan memampukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami satu hari ini. Tuhan mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dengan maksimal Tuhan. Tuhan Yesus, firman pagi hari ini juga mengingatkan kami bahwa segala kebaikan yang boleh kami lakukan itu adalah dampak dari kami mengenal Kristus, bukan gara-gara kekuatan kami atau kemampuan kami Tuhan, melainkan karena Tuhan yang mampukan kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa kami, hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup jiwa raga kami. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu berpesan agar kalian tetap semangat ya dalam melakukan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Oke, sekian firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.